akhirnya mengajak ini gini, ada namanya amal jariah, ada dosa jariah. Nah ini bahaya nih. Amal jariah itu dia menyampaikan yang hak, lalu banyak yang mengikutinya. Nah, itu jadi amal jariah, dia wafat kan. Nah, wafat ini udah tua-tua nih ya. Kalau ditarik, kalau Iya iya, saya dibandingkan paham ya. hadis, referensi kita adalah Al-Quran dan Hadis ya. Cuma dia lebih akalnya lebih mendominasi daripada Quran hadis itu. Makanya yang disampaikan dia contohnya. Ya kan gitu. Apa nggak ada sih ustazat perempuan, ada kan? Nggak ada yang memasarkan ya? Nggak ada. Nah ini makanya Ya, jangan iya. sampai kebencian kita mengadili orang lain gitu loh. Iya. Sebenarnya simpel aja. Siti Khadijah radhiyallahu anha kalau salah berapa tahun? Kenapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Iya. Sayang Rasulullah. Atau apa namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Satu ahli ilmu, satu ahli khidmat Rasulullah. Iya ya. Pernah nggak ada kisah lagi mengimami sholat? Iya. Itu paling terdekat, paling berilmu, paling berkorban. Imami sholat sesama perempuan boleh. Boleh. Ya sangat boleh sesama perempuan. Bahkan Aisyah. Tapi pertanyaannya di Al-Zaitun itu apa sudah pernah ada mengimami yang imami sholat wanita kan nggak ada. Dia bilang ngomong saya menciptakan pemimpin, tapi bukan pemimpin sholat, makanya itu kan. Tapi memang dia udah melakukan itu. Jadi enggak yang khotib Jumat itu udah. Khotib ya. Iya. Tapi dia bukan imam. Iya sama aja. Khotib dalam begini ya, gini. Kalau persoalan ibadah ini namanya ta'abudi, usuliyah, hal pokok, nggak boleh direkayasa. Kalau tapi dalam persoalan muamalah itu namanya ta'akuli, itu bisa sesuai dengan makanya kan hal-hal yang pokok di dalam Islam itu kan ada dua, usuliyah ini pokok yang tidak boleh berbeda, yang pokok ini tidak boleh dikotak-atik karena ta'abudi ini sami'na wa ta'ana. Tapi kalau usuliyah, furu'iyah ini kita boleh berbeda. Contoh misalnya kunut dengan tidak kunut, ya kan? Ya itu hal-hal ya. Misalnya laki-laki, perempuan, suami istri itu batal enggak sih? Wudu batal. Menurut Imam Syafi'i, mazhab lain tidak batal. Ya kan? Seperti saya waktu haji kemarin pegangan aja sama istri. Ya kalau di sini mungkin saya pegang aja Syafi'i, batal. Kalau di sana enggak. Nah itu kan. Kenapa? Karena memang ini masalah furu'iyah. Di sana kita nggak kunut. Kenapa? Karena memang di sana mazhabnya Maliki misalnya. Silakan kalau ada sholat imam nggak pakai kunut ya kita nggak ikut, nggak pakai kunut. Tapi kalau imam kunut ya kita aminkan kunutnya. Nah itu namanya furu'iyah. Tapi kalau persoalan usuliyah yang pokok, yang hal yang sangat urgen itu nggak boleh berbeda. Kalau beda ya pasti sesat, menyesatkan, menyimpang. Seperti yang disampaikan mazhab Soekarno, kemudian tentang bahkan kalau FI itu ada 17 kesalahan, 17 hal-hal yang urgen, yang usuliyah itu. Iya. Tapi justru ke dalam agama. Kalau ngomong muamalah mungkin nggak masalah. Itu artinya. Iya. Referensi, petunjuk, pengikut. Cuma waktu pertanyaan awalnya tentang masalah sholat. Awalnya kan enggak. Saya juga enggak dari awalnya tentang masalah sholat yang apa tuh yang sholat Idul Fitri itu kan. Nah, lalu ditanya, macam apa kan? Jawabannya itu awalnya. Mungkin kalau masalah makanya kalau orang-orang lapar nih, pesantren jangan main. Iya. Orang Gontor tiap minggu telaah kitab. Dia bisa Gontor. Justru itu makanya kalau kita ketemu sepotong sekali-sekali, niscaya kalah, niscaya dan kita kejebak sama momen ketemu. Kalau kita tarik mundur satu periode, kelihatan tuh omongan dia. Jadi kalau kita cuma di TV setengah jam, 1 jam terkesan. Karena dia sangat menguasai semua namanya susastraan. Saya pengen tahu orang umum yang baca kitab sebanyak orang pesantren. Ratusan Pak, nggak mungkin. Saya nggak perlu Pak, kalau nggak cuma baca jurnal itu, buku, handbook gitu ya. Mereka diadu tuh tiap minggu. Iya memang. Tiap minggu. Jadi kalau yang saya ikuti kemarin, gimana? Ini adalah yang dipersoalkan malah NII-nya. Kalau yang itunya itu dijawab semua bagus. Iya, bahaya. Oh gitu. Iya, saya paham. Itu terkesan pasti. Itu yang awal dia kan begitu ya, waktu cerita pakai Syukur Makmun ya gitu kan, sampai ditampar kan ke Syukur Makmun. Awalnya kan memang dari awal dia jadi santri dulu, memang suka hal yang kontroversi dari awal santri.
Dia kan Sakti Gontor itu Pak Kiai Sukarman tuh kakak kelasnya. Jadi senior itu ya. Nama senior itu dia kan lebih ini kan, senioritas ini biasa lah kalau dalam pesantren itu begitu kan, istilahnya kan. Suatu saat waktu itu dia ketinggalan, tapi tetap dapat sholat jadi makmum Pak Sukron tuh, jadi makmum. Nah ketika itu sholat tidak pakai kunut. Nah tapi yang jadi masalah bukan masalah kunut tidak kunut, itu Panji Gumilang sudah menyampaikan, ini apa-apaan kamu doa-doa sama Allah, Allah tuh Tuhan tuh gak mendengar doa kamu, kunut kamu tidak akan didengar. Itu yang membuat marahnya Kiai Sukron, Ustaz Sukron muda itu, dia tampar itu, dilaporkan kan, disidang dalam pesantren Gontor waktu itu. Nah ketika disidang, kenapa Sukron kamu menampar itu? Panji bilang, apa karena beda dia tidak pakai kunut? Bukan masalah kunut tidak kunut, itu silakan, itu masing-masing. Tapi urusannya dia menyampaikan hal itu, Tuhan gak mendengar doa kunut kamu. Nah, itu makanya saya tampar gitu. Sampai sekarang seperti itu kelakuan, memang dari dulu begitu. Jadi artinya kontroversinya sekarang itu memang puncaknya dia dari awal menjadi santri Gontor itu. Aneh kan? Iya. Kalau kita mengikuti ininya dia, orang yang menggunakan logik. Iya. Benar semua logiknya. Semua masuk. Iya. Makanya yang ininya adalah Iya. yang bisa mengcounter orang-orang yang Iya. Ya makanya disinilah pentingnya. Iya betul, pentingnya MUI, pentingnya MUI ini kan yang bisa, yang ini kan MUI. Pak Haji Gumilang. Oke. Agak kebekah hajinya ya akhirnya. Jadi dia ya begitu, akal tuh lebih dominan daripada wahyu begitu. Akhirnya kan pengaruh Pak. Jadi pengaruh suka lain. Pokoknya by logic udah. Ya kita selesaikan dulu ya. Terlupa nih karena ayat 9 ya. Yukhadi'unallah, mereka menipu Allah. Nah itu kan. Walladzina amanu, dan mereka menipu orang beriman. Wa may yakhda'una, padahal mereka tidak menipu Allah dan orang beriman. Illa, kecuali anfusahum. Yarhamukallah. Kecuali diri mereka sendiri. Wa may yasun, dan mereka tidak sadar. Jadi orang munafik itu sebenarnya tujuannya menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Artinya menipu Rasulullah dan para sahabat. Tapi padahal kata Allah bukan menipu Allah, bukan menipu Rasulullah, bukan menipu Allah, tapi mereka menipu diri mereka sendiri. Enggak sadar mereka itu menipu diri sendiri. Ya kan? Itulah. Ini karena itulah apa namanya? Sekarang saya mulai terbuka lah. Supaya nanti paham. Saya itu di Zaitun lama, Pak. Baru tahu kan? Di Zaitun saya lama. Dari sejak 2012 itu saya jadi dosen. Kenapa saya bilang ke Indramayu kan? Bukan Cirebon, saya Indramayu. Saya ceritain nih, ini terbuka aja sekarang. Dari tahun berapa Pak? 2016. Jadi dosen di Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Zaitun Indonesia. Sampai 2018 saya dipanggil sama almarhum Ustaz Arifin. Antum kenapa di situ? Saya bilang saya dosen Ustaz. Ngajar apa? Ajar ini. Muqarratul Majahib fi Siyasah, ilmu ya sesuai dengan disiplin ilmu saya kan perbandingan mazhab, Muqarratul Majahib fi Siyasah, fil ibadah, masalah-masalah ya sesuai dengan kapasitas ilmu kan, syariah kan. Udah. Bahasa almarhum Ustaz Arifin itu cuma begini. Fitnah itu bahaya, tapi membuka peluang fitnah lebih bahaya. Dengar begitu, membuka peluang fitnah lebih bahaya daripada fitnah itu sendiri. 2018 saya keluar. Jadi ngajar di dosen sana kan keluar. Tahun 2000 corona tahun berapa? 2019. Dihubungi. Ternyata surat saya enggak diproses sama wakil rektor pengunduran diri. Nah, ini ketua jurusannya baru nih, ketua jurusan program studi tata negara fikih siasah. Ustadz, ini berapa mata kuliah ini enggak ada dosen yang bisa mengajarkan. Antum tolong ngajar lagi. Awalnya saya nggak mau, tapi istri kan ini corona nih jadwal nggak ada nih, ekonomi lah, urusan ekonomi kan, jadwal jarang, paling di sini aja kan, ini pun waktu online kan, ekonomi lah, kita mau haji lagi nggak punya uang lah, Bismillah, ajar ya ngajar lagi dah, tapi online ya silakan, saya ngajar tuh online. Nah kasus itu kemarin, kasus sholat id itu, wah saya tanya ini apa-apaan ini sholat ini, langsung saya tanya.
Tapi kalau langsung keluar, saya nggak dapat gaji kan, karena harus 1 semester. Dan saya juga dosa juga. Ada UTS, ada UAS yang harus saya berikan kepada mahasiswa. Lalu ada beberapa mahasiswa yang dalam bimbingan skripsi dan ujian skripsi kan. Nah baru pas selesai itu, baru seminggu yang lalu saya langsung keluar. Kenapa surat saya nggak diproses waktu itu? Sengaja. Baru tuh saya langsung keluar karena banyak hal-hal yang tidak. Oh itu memang pro semua. Jadi di sana itu dosen semua, dosen guru itu ya sami'na wa ata'na dengan apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Iya. Padahal itu doktor syariah Sudirman Abbas yang di TV One itu yang saya ngajak di sana. Doktor syariah itu terbaik di UIN. Kok bisa begitu pemikirannya aneh gitu. Kemudian ada lagi doktor juga S3 tafsir dari VTI Institut Agama Quran VTI. Begitu juga saya aneh amat nih orang. Akhirnya saya bikin status di Facebook kan. Mau jadi apa nih? Membela yang benar apa membela yang bayar? Jadi susah di sana itu. Jadi semuanya itu sudah tunduk apa yang dilakukan. Jadi samina wa ata'na. Nah itu karena kalau dia nggak di situ ya ekonomi kan, karena dia ngajar, punya anak, punya keluarga. Itu semua masjid satelit sana diresmikan Panji Gumilang, itu ada prasasti. Jadi kita kan biasa jamaah Pakistan kan lagi di Indramayu mau Sumedang. Iya. Sholat lah, masya Allah. Tapi memang ada ini ya, saya setuju juga. Iya gimana? Jadi di masyarakat situ mereka kalau sholat ya biasa aja kayak kita gitu. Nggak ada beda. Nggak ada. Nggak ada beda. Cuman kita kan nggak tahu dalam membuat komunitas apa gitu ya. Jadi memang benar-benar luar biasa ininya. Jadi kemungkarannya. Lalu ada yang nanya, kenapa antum keluar? Nah, saya kan udah keluar 2018. Sekarang itu puncaknya gitu ya. Puncaknya saya nggak bisa merubah kemaksiatan di dalam itu. Maka lebih baik pengunduran diri yang terbaik. Nah, jadi harus menyelesaikan. Kemarin tuh saya menyelesaikan. Saya mah diam aja, baru sekarang saya terbuka. Saya di situ lah dari 2016 sampai 2018, lalu ngajar lagi 2019 sampai sekarang terakhir dan resmi minggu kemarin saya mengundurkan diri. Ya secara resmi. Kita secara tablik ya pokoknya Panji Gumilang masuk keluar terus ya berubah. Amal. Iya, memang syaratnya cuma satu. Taubat. Kalau dia taubat berubah semua. Jadi anak buahnya itu walaupun rektor, wakil rektor, apalagi kalau guru-guru biasa itu ngikutin dia. Semuanya itu benar yang dilakukan dia itu. Karena memang ya ekonomi juga sekali lagi. Dari logik benar, ya benar. Padahal itu dosen dokter syariah loh. Dokter di S3 syariah, S3 tafsir itu. Kok bisa berubah pikirannya itu? Antum tuh gimana? Masya Allah. Iya. Bisa jadi dia udah lama disponsorin. Oh iya. Emang kadernya. Emang kadernya. Gimana? Ada teman baik. Ya.